Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rismawati dengan NIM 2104404502055, mahasiswa S1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan bahasa. Nah, apa sih perkembangan bahasa itu? Jadi, perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelijensi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Tingkat intelektual anak belum berkembang dan masih sangat sederhana. Semakin besar anak itu tumbuh dan berkembang, kemampuan bahasanya mulai berkembang juga dari tingkat yang sederhana menuju yang kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungannya. Anak belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain, yaitu dengan meniru dan mengulang kata-kata yang dipakai orang dewasa. Nah, selanjutnya yaitu fase perkembangan bahasa. Nah, pada perkembangan bahasa ini terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama fase prelingual yang dimulai usia 0 sampai 1 tahun. Periode ini di mana seorang bayi berkomunikasi dengan lingkungan sekitar menggunakan bahasa nonverbal. Pada periode ini anak mempunyai bahasa sendiri, misalnya mengoceh sebagai ganti komunikasi dengan orang lain. Contohnya, baba, mama, tata yang mungkin merupakan reaksi terhadap situasi tertentu atau orang tertentu sebagai awal suatu simbolisasi karena kematangan proses mental pada usia 0 sampai 1 tahun. Nah, selanjutnya yaitu fase lingual dini yang dimulai usia 1 sampai 2,5 tahun. Pada fase ini, anak mulai mengucapkan perkataannya yang pertama meskipun belum lengkap, misalnya atit atau sakit, agi atau lagi, itut atau ikut, atau jatuh. Pada masa ini, beberapa kombinasi huruf masih sukar diucapkan. Juga beberapa huruf masih sukar untuk diucapkan seperti R, S, K, J, dan T. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase diferensiasi yang dimulai usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Yang mencolok pada periode ini ialah keterampilan anak dalam mengadakan diferensiasi dalam penggunaan kata-kata dan kalimat-kalimat. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan bahasa anak, yaitu faktor yang pertama, kesehatan. Faktor ini sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa seorang anak. Apabila pada 2 tahun pertama kesehatan seorang anak sering terganggu, maka perkembangan bahasanya akan terhambat. Yang kedua yaitu faktor intelijensi. Perkembangan bahasa anak akan bisa diketahui dari intelijensinya. Anak yang mempunyai tingkat intelijensi yang normal atau di atasnya biasanya mengalami perkembangan bahasa yang pesat. Sedangkan anak yang mengalami kelembatan mental akan sangat miskin dalam berbahasa. Selanjutnya yaitu faktor sosial ekonomi. Dalam beberapa penelitian tentang hubungan antara sosial ekonomi keluarga dan perkembangan bahasa menyatakan bahwa sebagian besar anak yang berasal dari keluarga miskin akan mengalami kelembatan dalam perkembangan bahasanya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar pada anak dari keluarga miskin dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang mampu. Selanjutnya yaitu faktor jenis kelamin. Berdasarkan faktor jenis kelamin ini, sejak usia 2 tahun ke atas, anak perempuan mempunyai perkembangan bahasa yang lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Kemudian faktor hubungan keluarga. Anak yang menjalin hubungan dengan keluarganya secara sehat atau penuh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya
dapat memfasilitasi perkembangan bahasanya. Sebaliknya, jika hubungan anak dan orang tuanya tidak sehat, maka perkembangan bahasa anak cenderung mengalami kelainan, seperti gagap, kata-katanya tidak jelas, berkata kasar dan tidak sopan. Seperti merasa takut untuk mengungkapkan perasaannya atau pendapatnya. Selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan memahami makna ucapan, tulisan maupun bahasa tubuh yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua, pengembangan pembendaharaan kata, yaitu penguasaan dan penambahan kosakata baru yang dimulai usia 2 tahun. Yang ketiga, menyusun kata-kata menjadi kalimat. Perkembangan kemampuan menyusun kalimat dimulai sejak berumur 2 tahun. Yang terakhir yaitu ucapan. Kemampuan mengucapkan merupakan hasil belajar melalui peniruan berbagai bunyi yang didengar dari orang-orang sekitarnya. Kemudian masalah perkembangan bahasa. Adapun masalah-masalah dalam perkembangan bahasa seperti yang pertama, kurang menguasai keterampilan berbahasa, meliputi kelambatan dalam mengenal dan mengingat huruf serta mengucapkan huruf, dan miskinnya kosakata. Yang kedua, hambatan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan seringkali menghadapi hambatan sehingga komunikasi tidak lancar. Yang ketiga, penggunaan bahasa kedua. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menuntut anak menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar bahasa sehari-hari. Bahasa pertama sendiri yaitu bahasa dari ibu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.